Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang Baca Rita Malut Pos. Bersama saya Farul Marsauli, pimpinan redaksi Malut Pos. Kali ini tema yang akan kita bahas seputar pemilihan kepala daerah Kota Ternate. Kita juga akan bicarakan soal isu-isu perkotaan terkini dan fenomena yang terjadi di kota saat ini. Untuk itu telah hadir di ruang Baca Rita Malut Pos bakal calon wali kota Bang Yamin Tawari. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini Bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Kita mungkin langsung saja pada beberapa topik. Mungkin sebelum kita bicara lebih jauh soal persoalan kota, mungkin saya ingin menanyakan sedikit Abang soal isu yang terjadi akhir-akhir ini soal partai politik nih Bang. Mungkin sebelum kita sampai ke isu perkotaan, ada isu yang beredar di luar. Kadang orang susah maju ke pilwako atau pemilihan kepala daerah karena soal mahar politik ini Bang. Kira-kira kalau Abang sendiri dalam awal-awal kemarin sampai mendapat rekomendasi soal itu bagaimana Bang? Saya kira bukan soal mahar politik, bahwa kalau ada kos politik ya, jadi kos politik itu berkaitan dengan proses pengurusan administrasi dan mereka yang berhari-hari mengerjakan bakal calon dari sekian ratus pilkada se-Indonesia. Ya. Tentunya mereka sangat lelah. Ya. Dan kemudian beberapa partai memang menetapkan itu sebagai kos politik. Ya. Nah, dan kos politik itu wajar-wajar saja. Karena memang pasti mereka bekerja di dalam sana kan tidak ada gaji, tidak ada ini, tapi mereka harus berhari-hari menyelesaikan tugas itu, administrasinya, memperhatikan dokumen calon satu persatu, dan seluruh Indonesia itu ada hampir 160-an kalau tidak salah, kan pasti cukup banyak. 160-an pilkada dan rata-rata satu daerah itu hampir sampai 5 dan 6 calon yang masuk. Nah, dikalikan aja 160-an kali 5 atau 6 itu kan cukup banyak. Mereka harus verifikasi administrasinya untuk melihat yang terbaik yang mereka bisa calonkan. Jadi dengan begitu maka jika ada kos politik untuk partai-partai itu wajar saja, tapi itu bukan mahar politik. Jadi memang harus digarisbawahi, memang bukan mahar politik. Bukan mahar politik. Ya. Kalau sejauh ini Abang melihat persoalan kota yang urgent yang patut segera diselesaikan saat ini apa Bang? Persoalan kotanya itu banyak, ya. Tetapi 3 hal yang sangat penting bagi saya itu adalah yang pertama persoalan air dan lingkungan, itu 2 hal yang berkaitan. Kemudian yang kedua soal sampah, dan yang ketiga soal digital, soal jaringan internet. 3 hal itu yang menurut saya persoalan kota yang perlu kita prioritaskan. Kalau soal air dan lingkungan sendiri bagaimana? Kan kalau kita ketahui juga saat ini di beberapa wilayah terutama di Ternate Utara itu air istilahnya air sudah basah lobar, artinya sudah ada konstruksi air laut ke mata air yang ada di Ternate. Kalau kira-kira nanti cara penyelesaiannya nanti itu bagaimana Bang? Sebenarnya kalau kita lihat letak geografis Ternate, air salobar itu bukan cuma di utara. Di tengah sama selatan juga pada batas-batas tertentu juga sesungguhnya sudah salobar. Ya. Nah, karena itu akibat dari menipisnya air tanah, sehingga penetrasi air laut masuk ke wilayah-wilayah air tanah. Karena itu harus kita siapkan konsep tentang bagaimana memperbesar air tanah. Ya. Dan itu tentunya kita tidak serahkan saja kepada PDAM. Harus pemerintah kota yang ambil alih. Saya punya 7 konsep untuk bagaimana bisa mengembalikan air tanah itu.
Yang pertama, harus ada kesadaran bersama dari pemerintah dan rakyat, seluruh stakeholder yang bermukim di Kota Ternate ini, bahwa air tanah itu penting, dan kalau saja air itu tidak ada, maka yang sengsara bukan cuma pemerintah, rakyat juga sengsara. Nah, karena itu harus ada kesadaran bersama untuk bagaimana mengupayakan stabilnya air tanah. Yang kedua, pada dataran-dataran rendah saya lakukan biopori, dan pada dataran-dataran tinggi harus ada sumur resapan. Itu untuk menampung air hujan yang kemudian tidak semuanya terbuang ke laut. Yang ketiga, harus ada kolam retensi. Kolam retensi itu adalah kita harus membuat kolam, terutama pada sungai-sungai kita yang kering. Itu pada muara-muaranya itu harus kita bikin pembatas. Jadi air itu kalau lagi hujan dia mengalir, melebihi batas itu dia terbuang ke laut, tapi kalau kurang dari batas itu dia akan berhenti. Jadi begitu hujan itu berhenti, maka ada sejumlah air yang memang tidak semuanya bablas ke laut, dan itu nanti dia meresap ke tanah. Yang keempat, kita harus membuat kolam-kolam penampung di atas sana. Kalau istilah orang Jawa bilang situ. Situ. Jadi ada semacam danau-danau kecil. Yang kemudian jika ada air hujan, dia bisa menampung di situ. Sehingga itu kemudian peresapannya semakin tinggi. Yang kelima, harus ada tata ruang tentang pembatasan pemukiman. Baik Ternate Tengah, Ternate Utara, maupun Ternate Selatan bagian barat. Jadi orang tidak harus membangun rumah naik ke atas, ke arah gunung, hanya karena ingin mendapatkan view yang bagus, tetapi kemudian membabat hutan-hutan yang sesungguhnya itu adalah penahan air. Jadi harus ada perda tentang itu dan ditegakkan dengan benar. Yang keenam, itu harus ada gerakan simultan untuk menanam pohon kembali pada lahan-lahan yang memang tidak terpakai, ataupun halaman rumah atau apa, itu harus ditanam pohon supaya kemudian itu bisa menahan air. Gitu. Yang ketujuh apa ya, saya lupa, ada tujuh. Tapi sejauh ini mungkin konsep-konsep itu sebagiannya sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini, maksudnya hanya saja dalam real penerapannya di lapangan itu tidak jalan. Misalnya pemerintah juga sudah melakukan pembatasan soal pemukiman, tapi faktanya tidak jalan. Kemudian ada sumber resapan dan beberapa lain. Apakah ini soal manajemen di PDAM atau apa? Abang melihat ini sehingga jadi tidak jalannya program. Kalau tidak jalan itu artinya tidak ada. Artinya pemerintah belum melakukan itu. Mungkin hanya di atas kertas ada perda, konsepnya ada. Tetapi kita harus menjalankan, karena yang disebut melakukan itu sesuatu yang sudah ada. Sudah dibuat. Jadi artinya pemerintah tidak melakukan apa-apa. Bahwa konsep dan keinginan ada, begitu. Tapi kan tidak jalan. Nah, kalau soal sampah sendiri Bang, karena memang sampah ini masalah yang sudah paling klasik di Ternate, dan mungkin dari tiap pemilihan kepala daerah, pemilihan DPR, isu itu mungkin selalu dibicarakan. Namun faktanya tetap ada persoalan sampah. Abang melihat sendiri bagaimana Bang? Problem setiap masalah perkotaan itu tidak menyelesaikan unsur sebabnya. Karena itu tidak pernah terlaksana. Unsur sebabnya itu apa kalau soal sampah? Begitu. Yang pertama memang harus ada kesadaran bersama warga. Tapi yang kedua dibuat fasilitas untuk menampung sampah di rumah-rumah. Kemudian yang ketiga harus memperbanyak alat pengangkut dan tenaga pengangkut. Sampah itu kalau boleh satu hari langsung angkat, mau pagi, mau sore, tapi tiap hari. Apalagi sampah basah itu cepat membusuk yang kemudian bisa menjadi sumber penyakit, begitu. Dan karena itu harus ada kemauan politik dalam hal ini, kemauan politik pemerintah dalam hal ini
alokasi anggaran untuk penyiapan sarana, angkutan dan tenaga, sekaligus sosialisasi penyadaran pada masyarakat untuk bagaimana melihat sampah itu sebagai sesuatu yang sangat penting sekali karena dia membawa penyakit. Pada bagian lain, pada sisi penampungan. Pada sisi penampungan itu kan banyak kota-kota yang sudah berhasil mengelola sampah menjadi hal-hal yang produktif. Nah, kita harus belajar di sana. Kalau memang itu harus ada kebutuhan mesin yang kita datangkan mesin. Terus sampah itu juga bisa jadi gas, sampah itu juga bisa jadi pupuk, sampah itu bisa jadi hal-hal yang memang berguna, gitu, bisa didaur ulang. Yang penting ada pemisahan mana sampah basah, mana sampah kering, sehingga kemudian sampah itu bukan sebagai sesuatu yang jijik, tapi sampah itu kemudian menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Dan lebih baik kita berinvestasi di situ secara besar yang kemudian akhirnya punya nilai ekonomi daripada kita menahan-nahan lalu kemudian tidak ada nilai ekonomi. Begitu. Kalau misalnya kita lihat di beberapa kota, khususnya misalnya di luar negeri itu, misalnya kalau tahun sini Barangka gitu di Kali-Kali Mati, itu kan rata-rata bersih sekali. Kalau di sini kan mesti perbandingan justru terbalik. Apakah itu karena memang kesadaran masyarakat atau peran pemerintah yang kurang maksimal atau bagaimana Bang Mlek? Begini, terlalu banyak hal yang ingin dikerjakan oleh pemerintah sendiri itu tidak mungkin. Jadi tidak fokus pada hal-hal. Harus diberikan peran swasta. Kita harus tumbuhkan pengusaha-pengusaha yang bisa mengelola sampah menjadi bahan produktif. Pemerintah kemudian memberikan bantuan itu berupa kebijakan, berupa subsidi, berupa fasilitas kepada pengusaha ini untuk dia menjadi tumbuh berkembang menjadi seorang pengusaha tapi mengelola sampah. Dan sampah itu memproduksi pupuk itu bisa dijual ke petani, sampah itu bisa memproduksi listrik dan listrik itu bisa kemudian bermanfaat bagi penduduk dan lain sebagainya begitu. Jadi janganlah sekali-sekali pemerintah itu harus mengelola semua hal. Pemerintah tidak mungkin. Pemerintah itu kekuatannya ada pada 3 hal. Regulasi, yang kedua politik anggaran, dan yang ketiga pengawasan. Selebihnya kasih kepada masyarakat. Jangan pemerintah ambil alih. Pemerintah juga mengelola proyek, pemerintah juga kemudian membuat pembibitan, pemerintah juga mana mungkin bisa. Nonsense itu. Kalau soal yang kamu sampaikan, kalau soal digital bagaimana? Kan memang akhir ini di Ternate telah ada pencanangan soal smart city. Jadi namun dalam penerapannya juga lagi-lagi kita lihat tidak maksimal berjalan. Apalagi kalau misalnya abang justru mencanangkan soal digitalisasi, ini bagaimana Bang? Iya, lagi-lagi kembali pada faktor sebab. Mana mungkin kita mau bikin smart city, bagaimana kita mau dekati milenial karena milenial dekat dengan digital. Kalau memang sumber masalahnya itu tidak diatasi. Sumber masalahnya kan jaringan internet kita kan terbatas. Nah, sementara penggunanya banyak. Jadi belum lagi listrik suka mati-mati dan lain sebagainya begitu. Nah, karena itu memang harus dibicarakan aspek pokoknya bagaimana memperbesar jaringan internet. Dan itu kerjasama harus mencari providernya. Bicara dengan provider, apa kendala Anda kalau memang Anda bisa memperbesar jaringan internet di sini. Kan banyak provider. Ya kita bicarakan. Memang ada hal-hal yang harus dibantu oleh pemerintah, pemerintah bantulah. Jangan kemudian pemerintah mengambil untung dari masjid. Problem utamanya setiap pengusaha yang mau datang, belum mereka bekerja, sudah kita ambil duluan dari mereka gitu. Itu kan kebetulan saya banyak sekali para pengusaha-pengusaha yang pernah datang ke Ternate dan balik ke Jakarta mengeluh. Karena ketika mereka mau berusaha, terlalu banyak dinas-dinas itu, kalau istilah Jakarta tuh malak, apa ya? Pungli. Gitu-gitulah. Jadi mereka mengeluh padahal mereka mau mengerjakan usahanya itu belum tentu di awal-awal itu mereka langsung untung. Gitu. Jadi kalau boleh misalnya ada keringanan-keringanan di awal-awal itu tidak usah diambil pajak dulu sampai mereka sudah stabil, sudah bagus begitu, baru kita ambil pajaknya. Apa kesulitan mereka yang mungkin pemerintah bisa bantu, pemerintah bantu gitu. Jadi jangan menganggap pengusaha itu sebagai
pesaing pemerintah atau tempat untuk kita meminta. Jangan. Pengusaha itu orang yang harus kita tumbuh kembangkan, yang kalau dia sudah tumbuh dan berkembang, pastilah pemerintah akan dapat retribusi, pajak, dan dia menyerap tenaga kerja. Itu konsepnya. Kalau misalnya dari setiap banyak program yang dipaparkan tadi Bang, tentu lagi-lagi akan mentok pelaksanaannya ketika anggaran itu tidak memadai. Ya. Pemkot sejauh ini mungkin APBD-nya di atas 1T, namun realisasinya di bawah itu. Ini kan anggaran yang relatif sangat kecil. Kalau misalnya kita juga hanya istilahnya anggaran yang kecil itu harus memenuhi banyak program ini Bang. Kira-kira mungkin ada terobosan kalau terpilih nanti Bang? 1,1 T itu memang sangat kecil. Apalagi komposisinya lebih besar belanja rutin daripada belanja modal. Ya. Itu keuangan daerah yang tidak sehat. Keuangan daerah yang sehat itu belanja modal harus jauh lebih besar daripada belanja rutin. Nah, karena itu saya mengatakan bahwa kalau kami terpilih, di awal-awal tahun kami bisa menaikkan menjadi 1,5 T. Tapi pada akhir periode kita berharap bisa jadi 2 T. Dengan demikian karena ada perbesaran pada tingkat APBD, maka pasti banyak hal itu bisa kita lakukan terhadap hal-hal yang mungkin katanya dianggap tidak bisa. Untuk meningkatkan itu bagaimana dong? Apalagi sampai bisa menembus di 2 T, ini kan itu. Semalam saya bilang, saya bekerja dengan cara out of the box. Karena masyarakat yang biasa birokrasi terutama, itu merasa sulit karena katanya sekarang ini bekerja dengan berbasis kinerja. Berbasis kinerja itu memang itu adalah ukuran-ukuran pemerintah pusat untuk melihat bagaimana anggaran pusat itu akan diberikan ke daerah. Tetapi harus dilihat juga bahwa banyak sekali sumber-sumber luar, sumber-sumber lain bertebaran di departemen itu untuk bisa kita ambil sepanjang kita tahu. Karena hampir semua departemen itu punya anggaran untuk daerah, termasuk biaya internet ini pun ada di departemen itu. Tapi tidak semua pemerintah daerah itu tahu. Karena itu dia hanya mengelola yang klasik, yang memang rutin, yang seperti selama ini. Ya akhirnya dia dapatnya cuma segitu. Jadi memang ini soal jaringan banyak. Soal jaringan dan soal pengetahuan tentang sumber-sumber keuangan di pusat yang bisa dibawa ke daerah. Berarti abang bisa dikatakan pemerintah saat ini masih bekerja pada sesuatu yang formal-formal saja. Jadi ada hal-hal yang di luar itu yang memang tidak sangat normatif, sangat normatif. Dan era ini bukan era normatif lagi. Era ini era kreatif, era inovasi, era kerja out of the box. Kita bisa bekerja berawal dari akhir dan berakhir di awal. Bisa seperti itu. Jadi tidak harus 1, 2, 3. Tidak harus 1, 2, 3. Bisa kita cari dulu 3-nya, baru kemudian kita bangun satunya. Nah, gitu. Mungkin satu lagi Bang, soal beberapa waktu lalu kan memang Abang juga dan saya juga sering mengkampanyekan soal budaya berbasis spiritual ini Bang. Nah, ini kalaupun kita lihat saat ini memang juga pemerintah yang ada juga menjadikan itu salah satu visinya. Namun lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi, penerapannya mungkin tidak maksimal karena itu hanya berada pada tataran konsep. Pelaksanaan di lapangan juga tidak berjalan baik. Kalau kedepannya bagaimana Bang? Kalaupun nanti dipilih rakyat? Ya sebenarnya lagi-lagi itu. Kalau anggarannya tidak diarahkan, ya pasti tidak berjalan baik lah. Karena segala sesuatu yang kita tegakkan, itu harus disediakan anggaran, lalu dikembangkan dan diawasi. Ya, jika perlu memang ada regulasi-regulasi untuk itu harus diterbitkan regulasinya, politik anggarannya masuk, lalu kemudian pengawasannya jalan. Apakah seberapa besar efektivitas daripada penegakan istilah saya adat seatoran itu sesuai dengan konsep kita, cita-cita kita. Adat seatoran itu secara normatif memang menegakkan tradisi yang memang sudah turun-temurun di Ternate.
Tetapi kalau ditanya apa added value daripada adat setoran itu soal-soal yang berkaitan dengan motivasi, daya saing, karakter, moral, kepatuhan, ketaatan, dan lain sebagainya. Dan karena itu abstrak, maka itu harus dilakukan terus. Gitu. Dia harus menjadi sebuah upaya, proses untuk bagaimana membiasakan masyarakat. Karena orang Ternate itu bilang, dodoto sebiasa, poha biasa ua. Artinya kita belajar dan kita paham, tapi itu tidak cukup kalau tidak menjadi kebiasaan. Ya. Memang untuk itu Bang, apakah untuk melakukan pembiasaan ini memang sangat sulit. Apakah dengan 5 tahun kepemimpinan itu Abang yakin bisa mewujudkan soal pembiasaan? Jadi kalau misalnya budaya kita misalnya dia bisa menjadi standar moral di masyarakat atau menjadi kultur yang hidup sehari-hari, itu kan mungkin bisa dikatakan agak sulit Bang kalau misalnya hanya diterapkan dalam jangka waktu 5 tahun. Ibarat kita membangun rumah, kalau kita sudah bangun fondasi, habis fondasi kita bangun tiang, habis tiang kita bangun dinding, walaupun belum ada atap, loteng dan lain sebagainya selama 5 tahun, tapi arahnya itu sudah betul. Yang bahayanya kita mau bangun rumah, tapi kita bangun dindingnya duluan tanpa fondasi. Kemudian kita mau pasang plafon, itu tidak benar. Jadi jangan berharap bahwa sebuah visi misi itu akan tuntas 5 tahun. Tetapi yang penting arahnya itu jelas. Nah, kita bangun dulu fondasinya, habis itu kita bangun tiang, lalu kemudian kita bangun tembok. 5 tahun sudah selesai, nggak apa-apa. 5 tahun berikutnya lagi nanti dibikin rangkanya, dikasih genteng atapnya, lalu dikasih plafon, diplester segala macam, bangun ada berkelanjutan. Ada berkelanjutan gitu. Jadi melihat pelaksanaan visi misi itu jangan dilihat bahwa rumah ini sudah tuntas semuanya dalam 5 tahun, enggak. Yang penting arahnya itu jelas. Karena itu berkesinambungan. Nah, tetapi kalau kita sudah berhasil membangun fondasi, tiang, ada harapan untuk menyelesaikan itu. Tapi kalau fondasinya juga nggak ada, ya memang parah. Begitulah analoginya kira-kira. Sejauh ini kan pemerintah kota atau di Ternate ini kan hanya salah satu sumber anggarannya kan hanya mengandalkan di sektor jasa dan perdagangan, dan itu dan PAD kita mungkin rata-rata diambil dari situ. Namun kan sejauh ini kalau kita lihat ada banyak sumber yang tidak terkelola dengan baik, bahkan dia kesannya terbuang percuma. Apalagi kalau macam mungkin yang sehari-hari yang mungkin sering kita lihat soal parkiran misalnya. Pemerintah di beberapa titik sudah ada palang elektronik, namun itu tidak digunakan. Setelah dibuat pengadaan, dibiarkan begitu saja. Abang melihat ini bagaimana Bang? Basis perluasan PAD itu pertama harus tumbuhnya pengusaha. Setiap pengusaha tumbuh, maka tenaga kerja terserap, pemerintah dapat PAD. Karena itu kalau boleh, seluruh potensi-potensi yang kemungkinan mendapatkan PAD, pemerintah mencari pengusahanya. Termasuk soal parkir. Soal parkir. Nggak usahlah pemerintah mengurus itu. Pemerintah kontrak dengan satu perusahaan swasta yang bekerja di bidang parkir. Dan dia mengelola secara profesional, dia dapat keuntungan, tetapi pemerintah dapat PAD. Kalau pemerintah sendiri yang mengelola, pemerintah nggak punya pengalaman jauh tentang bagaimana mengelola parkir. PNS itu nggak bisa begitu. Ya, memang harus sektor swasta yang mengelola. Harus sektor swasta yang mengelola. Yang penting pemerintah membuat regulasi sehingga pengusaha itu karena diberi kewenangan, dia tidak boleh semena-mena terhadap biaya parkir. Kalau dia semena-mena, pemerintah cabut izinnya, begitu. Selanjutnya Bang, soal mungkin ini juga mungkin sering Abang sampaikan di beberapa kesempatan soal menjamur alfa midi nih Bang. Alfa midi menjamur, kemudian beberapa waktu ke depan juga ada Indomaret masuk. Nah, soal ini dengan mungkin saat ini kita merasa biasa-biasa saja. Namun pada jangka panjang itu akan mempengaruhi seluruh kios-kios kecil yang rata-rata itu orang lokal, sementara yang swalayan besar ini kita tahu lah dari swalayan berjaring, dan itu
semuanya di pusat. Abang melihat ini bagaimana, Bang? Ya, saya kecam keras itu. Karena itu mematikan pengusaha kecil. Masalahnya Ternate ini bukan daerah tambang atau perkebunan yang kemudian masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan besar seperti tambang perkebunan yang sekali buka bisa menerima ribuan tenaga kerja. Nah, karena tidak ada, maka memang Ternate ini harus melindungi semua pengusaha kecil. Nah, harus ada komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk membatasi semua investasi yang bisa mematikan pengusaha kecil. Tapi sekarang kalau sudah terlanjur jalan seperti saat ini, Bang, ya nanti kita lihatlah perkembangan ke depan. kan otomatis mereka juga ada regulasi yang memayungi mereka. Jadi tidak mungkin pemerintah selanjutnya tiba-tiba langsung membatasi, dan otomatis ini kan tetap akan kemudian bisa jadi Indomaret juga kan dalam waktu dekat sudah ada nih, Bang. Ya itulah kesalahan, bagi saya sih itu fatal. Kesalahan fatal pemerintah kota hari ini. Apalagi saya ditanggapi mengatakan bahwa tidak akan mematikan pengusaha kecil. Itu kan ya karena bagaimana mungkin kalau persaingan di perlombaan atau pertandingan kita mencari yang terbaik. Tapi kalau persaingan di dagang itu saling mematikan. Jadi kalau memang dia pengusaha besar, pasti mematikan pengusaha kecil. Lalu kemudian bahwa bilang di sana tidak ada persaingan, itu kan orang ya bisa saja memang tidak punya visi entrepreneurship. Pemerintah itu harus punya 4 kompetensi hari ini, pemerintah hari ini. Kompetensi pertama kompetensi administratif, kompetensi kedua kompetensi pembangunan, kompetensi ketiga kompetensi pemberdayaan rakyat, kompetensi keempat kompetensi entrepreneurship. Karena memang persaingan semakin kuat antar daerah, sehingga pemerintah jika tidak punya visi entrepreneurship, maka kota itu kemudian tidak bisa mengembangkan potensi kotanya, begitu. Jadi dengan mengizinkan Alfamidi, Indomaret masuk, itu menunjukkan bahwa pemerintah ini punya visi administrasi mungkin, punya visi pembangunan mungkin, tapi tidak punya visi pemberdayaan dan visi entrepreneurship. Akibatnya seperti itu. Nah, karena itu bagi saya, ya saya belum tahu aturan izin yang diberikan itu seperti apa. Tapi kalau jika ada peluang dari peraturan itu, ya saya akan ambil tindakan. Gitu. Terlepas dari berbagai program yang Abang sampaikan tadi, melihat percaturan dan perkembangan politik saat ini, Bang, 4 calon ini dipandang semua memiliki kelebihan dan kekurangan, memiliki peluang yang sama lah. Optimisme Abang seperti apa menghadapi jelang 9 Desember ini, Bang? Pertama, saya menyerahkan semuanya ini pada kehendak Allah. Yang disebut dengan peluang yang sama itu menurut versi manusia. Tapi di mata Allah tidak. Siapa yang sudah jadi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi saya tetap berikhtiar dalam kerangka sebagai manusia, optimisme bahwa jika semuanya ada dalam jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berikhtiar, mudah-mudahan Allah merahmati dan meridai, saya menang. Mungkin yang terakhir, kira-kira Abang sendiri kata kuncinya mungkin apa? 5 tahun setelah terpilih nanti Ternate ini mau dijadikan apa, Bang? Mau diarahkan kemana, Bang? Ya, sebenarnya kita harus mengarahkan Ternate menjadi smart city. Smart city itu sebuah pengelolaan daerah yang berbasis digital. Digital itu berkaitan dengan infrastrukturnya, berkaitan dengan skill dan kompetensi orang-orangnya, lalu kemudian seberapa besar kompetensi itu diarahkan untuk masalah-masalah yang produktif. Baik itu bidang ekonomi, pendidikan, budaya, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Nah, ke arah sana memang kita
mau kembangkan, tetapi faktornya itu berada di manusia. Harus ada proses perubahan fundamental untuk membentuk manusia Ternate ini menjadi punya jati dirinya. Jati dirinya itu adalah memang bermoral, menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, kreatif, inovatif, berdaya saing, begitu. Karena kalau dulu zaman kemerdekaan orang itu punya slogan merdeka atau mati. Kalau sekarang tidak bersaing mati. Jadi bersaing atau mati. Karena seluruh tatanannya itu proses kehidupannya penuh dengan persaingan. Tentunya yang positif. Nah, kalau kita tidak punya mentalitas bersaing, maka sesungguhnya kita akan ketinggalan. Bersaing itu akan memberikan motivasi kita yang tinggi dan memberikan optimisme kita yang besar. Karena itu kata kuncinya, bangunlah manusia-manusia Ternate yang berdaya saing. Berarti porsi kaum milenial juga besar di situ, Bang. Milenial itu sesungguhnya bukan sesuatu yang terkait pada usia. Milenial itu hidup di era milenium. Karena era milenium, orangnya disebut milenial. Ada 4 hal yang sangat penting dimiliki oleh orang-orang yang mau hidup di era milenium, entah muda atau tua. Yang pertama adalah critical thinking. Dia harus kritis terhadap sebuah situasi itu, poin apa yang harus dia ambil dan dia kerjakan. Kalau critical thinking itu tidak ada, maka dia tidak bisa. Saya ambil contoh. Ada usaha yang berada di zona merah dan ada usaha yang berada di zona biru. Usaha di zona merah misalnya hari ini anak-anak Ternate harus menjadi kontraktor. Saya sebut zona merah karena apa? Dia masuk ke kontraktor itu. Dia akan bersaing dengan banyak orang karena di sana sudah banyak kontraktor. Pemain lama. Lalu dia pengusaha baru, dia mau masuk ke dunia kontraktor. Begitu. Sementara proyeknya lebih sedikit daripada jumlah kontraktornya. Sehingga memang dia bersusah payah terus menerus dia berusaha. Bisa berhasil, bisa tidak. Begitu. Tetapi ada juga di zona biru yang memang tidak ada persaingan. Adakah orang Ternate yang mau jadi pengusaha rica, tamate, fofoki, yang kemudian itu pemerintah membantu dia menjadi pengusaha dan dia melakukan produksi dengan masyarakat rica, tamate, fofoki, lalu dia lempar ke pasar. Kan dia jadi pengusaha juga. Ada yang mau jadi pengusaha sampah, mengelola sampah. Itu zona biru, zona yang tidak ada persaingan. Nah, karena itu critical thinking. Kalau dia tidak punya pemikiran yang kritis terhadap sesuatu, dia tidak bisa. Itu ciri pertama dari orang hidup di era milenial. Milenium. Yang kedua itu adalah kreatif. Dia harus berkreasi untuk bagaimana membuat produksi-produksi dia sampai ke pasaran itu dengan biaya yang murah. Yang ketiga, inovasi. Dia harus menjaga kualitas produksinya itu. Rica misalnya itu cepat busuk. Dengan cara apa dia harus membuat inovasi sehingga rica itu telah cepat busuk. Dari panen sampai dijual ke. Yang keempat, kolaborasi. Dia harus berkolaborasi dengan orang lain, dengan pedagang pasar, dengan pemilik lahan, dengan masyarakat gitu. Dia tidak punya lahan, yang punya lahan itu orang lain. Nah, dia punya tenaga kerja, tapi dia bisa menggunakan masyarakat itu untuk bekerja. Dia tidak punya pasar, tapi dia bisa bekerja dengan pedagang. Itu proses kolaborasi dari satu titik ke titik yang lain, sehingga kemudian dia tumbuh menjadi pengusaha. Hanya modalnya critical thinking dan kreativitas saja. Nah, gitu. Yang seperti inilah adalah cara hidup orang milenial. Nah, gitu.
Jadi bukan soal faktor usia, Pak. Bukan faktor usia. Oke. Mungkin itu akhir perjumpaan kita dengan Bang Yamin Tawari, bakal calon wali kota Ternate. Selanjutnya pada minggu berikutnya kita juga akan menghadirkan calon kandidat wali kota yang lain. Demikian, terima kasih Bang Yamin telah hadir di studio Motus Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.